Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah kami yang maha baik, kami sangat rindu untuk mendengarkan suara hati-Mu pada pagi yang indah ini. Yang kami yakini bahwa firman-Mu itu adalah kebutuhan utama dari jiwa kami. Jiwa kami terbatas Tuhan. Kami manusia berdosa. Karena itu kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus-Mu. Sehingga firman-Mu yang begitu dalam itu boleh kami alami. Dan biarlah Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dari Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 12. Ini firman Tuhan kepada kita sekalian, berbunyi demikian. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur ke dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misal. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku.
Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepada aku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Agustinus pernah berkata seperti ini. Man has emptiness in his inner heart, which no other could fill in but God thyself. Bahwa di dalam lubuk hati manusia akan selalu ada kekosongan yang tidak mungkin bisa diisi oleh apapun, kecuali hanya bisa diisi oleh Tuhan. Lanjut saudara, Agustinus katakan, you have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. Engkau Tuhan, pencipta kami, dan hati kami resah gelisah, tetapi Tuhan sajalah sandaran kami. Saudara, Agustinus mau mengatakan, mau mengungkapkan secara jujur di hadapan Tuhan, bahwa kebutuhan utama dari struktur jiwa manusia adalah kebutuhan akan Tuhan. Benar saudara, semua manusia struktur jiwanya itu yang paling utama, yang paling dibutuhkan adalah kebutuhan akan Tuhan. Contoh misalnya saudara, saat seseorang yang merasa diri sangat hebat, mungkin pintar, setumpuk prestasi, mungkin kaya, merasa hebat, pun juga orang kecil, ketika dalam keadaan yang sangat terpuruk, misalnya sakit keras, maka pada saat itu akan keluar rintihan-rintihan yang kemudian ditujukan kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, aku tidak kuat lagi, aku tidak mampu lagi. Tuhan, selamatkan saya. Dan banyak lagi rintihan-rintihan yang dialamatkan kepada Tuhan. Bukankah ini saudara-saudara salah satu contoh nyata bahwa Tuhan adalah kebutuhan jiwa yang paling utama dari yang namanya manusia? Pertanyaan kepada kita sekalian, apakah jiwa saudara dan saya benar-benar merindukan Tuhan? Merindukan Tuhan berarti jiwa kita betul-betul lapar dan haus akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu membiarkan Tuhan berotoritas memerintah seluruh kehidupan kita. Kalau mau jujur Bapak Ibu sekalian, banyak orang percaya yang hanya merindukan berkat Tuhan, orientasinya surga, tetapi menutup hati untuk perintah Tuhan. Dan bagi saya, ini adalah kenaifan beribadah. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini, pemazmur mengalami kerinduan yang begitu kuat kepada Tuhannya. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jiwaku sangat mengharapkan Tuhan. Penyanyi Lewi dari Bani Korah
yang berada di pembuangan merasa terisolasi secara rohani. Ia merindukan Allah, seakan tak segera menjawab seruannya itu. Ia merasa terisolasi secara fisik karena tak lagi bisa memimpin umat dengan nyanyian syukur di rumah Allah. Ia terisolasi secara sosial karena musuh mengolok-oloknya. Saudara-saudara, di tengah gelut yang dihadapi, di saat jiwa gundah gulana itu, ketika air matanya menjadi makanannya siang dan malam, dan di saat beban itu kian berat, ketika pengolok-olok hadir mengolok-olok dia katakan, di mana Allahmu? Dan Pemasmur mengatakan, itu seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Ini satu gambaran Bapak Ibu sekalian, bahwa dalamnya, beratnya tekanan yang dialami Pemasmur kala itu dikatakan sampai merasuk ke dalam tulangnya. Pada saat itulah saudara, jiwanya sangat merindukan Tuhan. Pemasmur sadar bahwa yang paling dibutuhkan jiwanya adalah Tuhan itu sendiri. Dan kemudian dia tersadar dan berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, penolongku dan Allahku. Di tengah keterpurukan hidup, Pemasmur menemukan gairah hidup kembali. Karena dia kembali kepada Allah yang merupakan kebutuhan jiwanya yang paling utama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di tengah-tengah dunia yang selalu berhadapan dengan 1001 macam tawaran kehidupan. Tawaran kehidupan itu kadang membuat kita terbahak-bahak, kadang membuat kita cerah, kadang membuat kita begitu bersemangat menjalani kehidupan. Namun kadang juga membuat kita cemas, membuat kita ragu-ragu, membuat kita takut, membuat kita terpukul, menangis, putus asa, bahkan bisa membuat kita sangat terpuruk. Ya, itu semua realitas kehidupan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini saudara-saudara datang mengajar kita, mengingatkan kita untuk membuka struktur jiwa kita yang telah dirusakkan oleh dosa ini, untuk selalu lapar dan haus akan Tuhan. Karena saudara-saudara, kemelekatan akan Tuhan bukan untuk menghilangkan masalah, bukan untuk menghilangkan semua beban kehidupan, tetapi kemelekatan bersama dengan Tuhan akan membawa kita kepada iman yang benar. Dan iman yang benar itu akan merespon setiap situasi dengan baik dan tepat. Orang bijak berkata seperti ini, cara merespon setiap keadaan adalah cara yang paling tepat untuk mengenali kualitas iman seseorang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam relasi bersama dengan Tuhan itu, kasih Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan kita, yang akan menolong saudara dan saya bisa survive di tengah juang hidup yang tidak gampang untuk kita lewati ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan, maka akan terbangun sebuah iman yang benar
Dan iman yang benar itu akan menghasilkan buah yang benar pula. Dan iman yang benar itu akan bisa merespon setiap kondisi dengan tepat, termasuk kondisi ketika kita dalam keadaan terburuk sekalipun. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau keserakahan? Atau penganiayaan? Atau pedang? Ketelanjangan? Kelaparan? Itu semua akan ada. Realitas itu akan tetap ada. Tetapi itu tidak akan pernah memisahkan kasih Kristus dari kehidupan kita. Itulah iman. Jiwa yang melekat kepada Tuhan akan memampukan kita melewati setiap persoalan kehidupan, persoalan seberat apapun itu. Karena kasih-Nya menjadi kekuatan kita. Dan itu adalah iman. So, saudara-saudara, biarlah hati saudara-saudara dan saya sungguh-sungguh merindukan Tuhan sebagai kebutuhan utama, sebagai kebutuhan yang paling utama bagi struktur jiwa kita. Kerinduan kita kepada Allah menunjukkan besarnya iman kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus Mari kita berdoa. Oh Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang boleh kami alami pada saat ini. Kami rindu Tuhan untuk selalu mengalami relasi yang baik bersama dengan Engkau. Terima kasih firman mengajar kepada kami bahwa jiwa kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan terus mengalami relasi bersama dengan Engkau di dalam kebenaran. Karena itulah yang akan menjadi kekuatan kepada kami sekalian untuk melewati juang hidup yang tidak gampang ini. Tolong kami Tuhan dalam keterbatasan dan keberdosaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin.